Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Darmo ke Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,28% sih ya. Dibuletin aja lah. Jadi 0,3% melemahnya. Tutup di 7694,66. Candlenya lower high lower low, dan seperti yang diceritain kemarin, karena dari minggu yang lalu itu sudah kelihatan kalau meskipun IHSG-nya masih naik, tapi candlenya sudah makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan ada doji. Kemudian setelah itu berarti muncul kemungkinan atau probabilitasnya lebih besar untuk muncul pola-pola bearish reversal, dan kemarin bikin pola bearish reversal, hari ini lanjut lower high lower low. Ya, begitulah ceritanya ya. Dan sebenarnya ini nggak terlalu aneh karena memang IHSG di time frame daily sudah ada change of character, memungkinkan untuk turun ke 7300 7200. Cuman mengharapkan boleh ya, harapannya sih skenario terburuknya adalah sideways di range 7449 7911. Jadi memang ya, sepertinya para pelaku pasar juga lagi wait and see. Kemungkinan sih nunggu hasil pemilihan presiden US tanggal 5 November ya. Ya, pemilunya sih pemilu US, tapi ya biasalah ya, kita ikut-ikutan aja. Gitulah, karena memang event gede, dan sebenarnya dari price action di harga pun di chart pun sudah kelihatan, sudah mengecil candlenya, ada pola reversal kejadiannya di area atas, di dekat area supply, dan sebenarnya ini juga sudah masuk area supply juga tuh ya. Semoga skenario terburuknya adalah sideways di 7449 sampai 7911. Ngarepnya lagi sih berhasil breakout 7911, cuman ya nggak apa-apa lah kalau mau turun-turun dulu. Kalau ternyata turunnya lebih bawah dari 7449, ya berarti memang arahnya masih mau ke 7300 7200-an. Gitu dulu ya IHSG-nya. Sekarang lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk di dalam list. Sebenarnya masih ada banyak, dan ya memang nggak dibahas semua karena yang masih cenderung anteng juga masih anteng, dibahasnya antar aja gitu biar nggak terlalu panjang juga, karena ada request ada request saham di kolom komen juga. Nah, yang pertama ada Astra yang hari ini melemah tapi masih di dalam range candle 2 hari yang lalu, masih di dalam range candle tanggal 23. Hari ini tutup 5225. Strateginya masih sama ya, ngantri beli di 5100 aja, stop lossnya di bawah 4900, dan kalau kena stop loss ngantri belinya lagi di area hijau-hijau ini. Jadi jangan langsung tinggal kalau ternyata apes kena stop loss, mudah-mudahan sih disamperin ya 5100. Terus berikutnya ada gudang garam. Nah, 15.350 udah disamperin. Area belinya kemarin kan ada dua ya, 15.350 dan 14.900. 14.900-nya belum nih. Kalau minat beli gudang garam silakan pasang antriannya di 14.900. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 14.475 ya. Kemudian saham berikutnya ada DKFT. Alah, DKFT kena stop loss ini. Jadi kemarin kan strateginya beli di 158, stop lossnya kalau tutup di bawah 153. Nah, karena hari ini tutup di bawah 153, exit dulu ya. Nggak apa-apa stop loss. Kalau emang harus exit stop loss ya exit dulu aja, jualan dulu aja. Yang penting pelurunya diamankan dulu. Cuman kalau ini jangan langsung ditinggal ya. Ditungguin di area 143. Kalau memang di situ mantul, dibeli nggak masalah gitu sih, nanti risikonya bisa kecil gitu ceritanya. Lanjut ada film. Nah, film strateginya kan beli ngantri di 3020 ya, low hari ini 3030, jadi belum disamperin. Saya masih lebih pilih ngantri di 3020 kalau misalnya pengen beli film ya. Jadi sementara ini karena belum ada setup untuk buy juga di sini, jadi ya opsi yang saya pilih adalah tetap ngantri 3020 gitu sih ya. Terus Sido dijemput semua ordernya 625 dan 6 berapa ya kemarin di sini saya lupa malah, 655.
Hari ini tutup 615. Jadi ya masih tetap bisa di hold selama enggak tutupan di bawah 600. Kalau masih bisa toleransi sebenarnya bisa kasih tutupan di bawah 595, tapi ya oke lah. Tutup itu juga di bawah 600 juga sih. Order blocknya ada di sini, mudah-mudahan dalam waktu dekat si do-nya bisa membal gitu sih ya. Tapi kalau memang tutupan di bawah 600, exit aja dulu. Yang penting pelurunya diamankan dulu gitu ya. Lanjut ada ABMM. ABMM masih bisa di hold selama nggak tutup di bawah 4000 ya. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu nggak masalah. Berikutnya ada Cepin. Sudah sampai target buat yang masih punya barang dan masih mau hold. Trailing stopnya kalau mau dipasang atau auto order Elite Sell boleh di 4970 lah ya. Tapi kalau misalnya hari Senin atau minggu depan, dalam waktu dekat di minggu depan itu tutup di bawah 5050, jualan dulu aja, take profit dulu aja gitu ya. Lanjut ada HMSP. HMSP-nya hari ini melemah 1,4%, tutup di 694. Jadi buat yang udah punya barang beli di 705 nggak apa-apa disimpan, karena kemarin kan memang strategi belinya itu ada di dua harga, 705 dan 670. Nah, 670-nya belum dijemput nih. Jadi bisa diantriin di 670 buat yang minat mau beli HMSP. Stop loss-nya sama-sama kalau tutup di bawah 640 gitu ya. Lanjut saham requestan. Saham requestannya sebenarnya juga sebagian besar ini adalah saham yang masih masuk ke dalam watchlist juga. Jadi saham pertama adalah UNVR. Nah, khusus UNVR baru aja dihapus dari watchlist. Alasannya karena kemarin tutup di bawah 2140 nih. Kan sebelumnya udah pernah ada strategi beli di bawah sih ya. Belinya itu di 2190. Nah, dalam perjalanan naik di sini sempat ada inside bar sebenarnya, pasang LIT sell di bawah 2320 waktu itu sempat dibahas deh kayaknya. Nah, tapi kalau misalnya bagi yang masih punya barang, karena dari kemarin ya, terutama dari kemarin itu tutup di bawah 2140 dan hari ini juga tutup di bawah 2140, tutup 2100 sekarang, itu udah batal atau udah gagal berarti strateginya. Sebenarnya ya benar sih, udah gagal berarti strateginya gitu ya. Dan cut loss dulu nggak masalah, diamankan dulu aja pelurunya. Yang penting mindsetnya amankan aset dulu aja, nanti cuan bisa ngikut. Berikutnya ada POWR, Jos. Nah, si POWR setupnya itu muncul di bulan Juni apa Juli nih? Aduh, ya Juli. Di bulan Juli nih, ya bulan Juli, terus turun nyamperin pre-entry, kemudian naik. Nah, ini lagi OTW ke target TP1. Kalau misalnya udah punya barang, mudah-mudahan sih udah punya barang ya. Ini bisa diamankan posisinya di, ini pullback terakhirnya kan di 680. Jadi boleh pasang auto order LIT sell di 675 atau 670 gitu sih. Sementara ngamanin posisinya level yang perlu diperhatikan 680. Itu guys, mudah-mudahan menjawab ya. Buat yang baru mau beli, area harganya kurang enak sih. Kurang enak. Tapi kalau emang memaksa banget mau beli ya stop lossnya tetap sama di bawah 680, tapi akan kurang enak sih harganya ya. Emang area belinya 650 645 dan 625. Nah, yang dijemput area 650 645 nya, area level pre-entry-nya. Itu ceritanya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian Teens. Nah, Teens sudah sampai target full cycle dari setup di bulan Maret. Oke, nyampe target full cycle. Sepertinya seingat saya tuh sebelumnya pernah dibahas kalau misalnya punya barang nih, terus Teens turun ke bawah 13.10, bahkan tutup di bawah 13.10, itu jualan ya. Dan hari ini tutup di bawah 13.10, itu sinyal sell. Ya, itu sinyal sell. Sebenarnya dari kemarin waktu, oh enggak sih, baru hari ini juga tutup di bawah 13.35. Ada dominan break juga.
Nah, apalagi sampai tutup di bawah 13.10 itu sinyal sell. Gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya masih punya barang, mudah-mudahan punya barangnya modal bawah, nah itu silahkan take profit dulu aja. Nanti buybacknya kita lihat setelah ada koreksi. Awalnya itu, ini seingat saya itu awalnya Elite Sell di bawah 11.90 karena waktu itu candle tanggal 15 itu baru kebentuk ya. Kemudian ternyata ya di situ-situ aja, kemudian turun ke bawah 13.90, ini jadi sinyal sell. Jadi daripada LIT sell-nya masih tetap di 11.85 atau 11.80, nggak ada salahnya ini jualan atau jualan sebagian dulu buat yang udah punya barang dan floating profit sekarang gitu ya. Lanjut TPMA. Nah, TPMA ini pertanyaan di kolom komen itu bisa nyampe 800 lagi nggak? Hari ini nyampe. Kemarin kan melemah ya, hari ini nyampe 800 lagi, tutupan di 800 lagi kan. Yang menarik sebenarnya bukan itu TPMA-nya. Yang menarik adalah 2 apa 3 ya? Kemarin ya 2 hari yang lalu TPMA berhasil breakout area resisten. Kan selama beberapa bulan, setahun terakhir lah itu kan sideways ya. Range-nya itu sekitar 765 sampai 600-an. Kemarin 2 hari yang lalu tepatnya itu di breakout dan berhasil bertahan sampai hari ini. Bahkan inside bar nih 2 hari ini Jumat dan Kamis candlenya berada di dalam range candle tanggal 23. Mudah-mudahan ini ada candle higher low ya. Jadinya waktu nge-breakout resisten ini nih ada imbalance, berarti tanda kalau breakoutnya kuat gitu sih. Jadi ini bagus TPMA-nya, cuman kalau mau beli enaknya itu tunggu di agak ngetes area yang di breakout kemarin lah, singkatnya gitu sih ya. Mudah-mudahan udah pada punya barang sih, tinggal pasang LIT sell aja buat amankan posisi ya. Paling bawah Elite Sell-nya boleh pasang di 725, di bawah 730 lah. Lanjut ada ini TPMA, setelah itu PTPP. Nah, si PTPP seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya ya. Di sini kemarin itu kalau nggak salah saya bahasnya kalau ke bawah 442 jualan gitu ya. Exit dulu aja gitu kali ya. Dan ini turun ke bawah situ tuh. Sebenarnya kemarin ini ada, nah, candle tanggal 21 tutup di 464. Bentuk candlenya body merah cukup gede, kurang lebih sama dengan shadow atasnya ya. Otomatis shadow atasnya panjang tuh. Kemudian breakdown, ninggalin buntut bawah memang tapi dikit. Dan sampai sampai nge-breakdown si low candle tanggal sebelumnya. Jadi ini sih udah sinyal sell sejak tanggal 21 sebenarnya. Jadi udah ada sinyal jual. Jadi kalau misalnya masih punya barang, jualan dulu nggak masalah. Atau cari titik exit kalau misalnya ada mantul-mantul gitu. Kalau masih mau hold, paling bawahnya ya di bawah 430 lah. Gitu ya. Kalau ke bawah 430, apalagi tutupan di bawah 430, exit aja dulu sih gitu ya. Siapa tahu nyamperin area 338 lagi, terus mantul-mantul gitu, dibeli lagi nggak masalah. Atau nyamperin 300 lagi mungkin, siapa tahu ya. Tapi yang jelas dari beberapa hari yang lalu, 1, 2, 3, 4, 5 di minggu ini, hari Senin berarti ini udah ada sinyal sell. Gitu ceritanya. Terus Pegeo. Nah, si Pegeo ya. Pegeo ini kalau misalnya masih simpan barang, level yang dijagain, maksudnya diperhatikan itu di 1110. Mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 1110 ya. Kalau tutup di bawah itu exit dulu aja, karena sebenarnya ini ada setupnya tuh di Desember apa awal tahun ya. Desember 2023. Kemudian naiknya baru nyampe target TP1 di 1500 dan turun nyamperin area entry setup EL2 nih. Kemudian naik. Biasanya kalau setup EL2 itu PD nargetin ke target TP2 1800. Ya, itu mungkin kalau dari harga sekarang kelihatan jauh sekali.
Tapi setidaknya ke 1.500 lagi itu kan lumayan. Nah, ini kan belum disamperin nih. Dan sebenarnya dari setup ini nih, dari setup yang di tahun lalu itu Desember, setup itu gagal kalau tutupan di bawah 990, tapi kan jauh ya. Jadi boleh dipotong-potong dulu aja. Kalau misalnya ternyata turun dan tutup di bawah 1110, exit dulu. Terus ditunggu untuk buybacknya tuh di sekitar 1065-1060 lah. Gitu. Baru stop lossnya kalau tutup di bawah 990 gitu ya. Rasionya nanti akan bagus sekali gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut, ada gula. Ini pertanyaannya kurang lebih, gula ini downtrend ya. Kalau dibilang downtrend, yang jelas di sini strukturnya udah berubah sih dari yang tadinya uptrend ya. Ini pullback, terus ini higher low, pullbacknya diambil berarti ada inducement, berarti high ini adalah high valid, dan di breakout berarti ada pause terakhir di sini, low validnya kan di sini, berarti kan 815 di breakdown itu ada change of character. Jadi dari yang tadinya strukturnya uptrend berubah jadi downtrend, setidaknya dari gambar sejak Desember sampai, atau chart harga dari Desember sampai sekarang. Kalau di zoom out lagi, nah bisa jadi ini masih uptrend, tapi kan range-nya lebar sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya minat beli gula gitu, saya sih nggak ngarepin punya barang di modal atas ya. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau misalnya minat beli gula, eh, area yang area stop lossnya itu di bawah 278. Jadi akan jauh lebih baik kalau dapat barang di, ya, makin dekat ke 278 gitu ya. Di 300-an kecil, jelas di bawah 400, sekarang di bawah 400 sampai di bawah 300. Gitulah. Ya 330-an sampai sampai di bawah 300 lah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 278. Gitu sih. Sorry, low validnya yang ini, ding. Low validnya yang ini ya, bener, area belinya anggap aja di 330 278, stop lossnya di bawah berapa tadi, 240 gitu, jadi masih di bawah tuh ya. Lanjut, ada RALS. Nah, kalau ini modal sabar sih. Setupnya sih ada dan setupnya ini bagus. Terus ini kan akhir tahun ya, biasanya retail biasanya nih akhir tahun itu momennya retail biasanya. Dan maksudnya akhir tahun momennya emiten-emiten retail gitu ya, kayak RALS, terus Matahari, terus ACS Era, kayak gitu-gitu. Kita lihat ntar lah. Nah, kalau si RALS ini ada setup, sudah ada setup, kemudian sudah ambil area pre-entry, dan area entry-nya belum diambil nih, yang di 390. Stop loss-nya itu kalau tutup di bawah 374. Jadi kalau misalnya udah punya barang, ini masih aman disimpan. Dan boleh averaging down. Kalau misalnya punya barangnya di sekitar 400-an, boleh averaging down di 390. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 374. Diatur aja risikonya sesuai risk profile-nya masing-masing lah ya. Atur risk management dan money managementnya masing-masing. Dan target TP1 itu di 480, TP2-nya 545 ya. Paling enggak sih ke 480 udah lumayan ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ini sideways-nya. Emang suka menguji kesabaran ini si Ras. Lanjut, ASRI. Nah, ASRI sebelumnya di awal Oktober itu ada rekomendasi beli di 212. Stop lossnya kalau tutup di bawah 202. Udah diambil order belinya dan udah naik. Targetnya 250 sampai 254 kalau saya nggak salah ingat ya. Kemudian cuman nyampe 250 sih, terus turun. Nah, cuman minimal itu di sini kan ada outside bar nih, yang doji nih. Terus waktu tutup di bawah 232 itu harusnya jualan, itu jadi sinyal sell. Seenggak-enggaknya yang paling saya ingat itu waktu bahas candle ini kebentuk terus ada inside bar. Jadi auto order elite atau trailing stopnya boleh digeser di 224 atau 220 gitu sih. Jadi kalau sekarang mudah-mudahan udah pada jualan gitu ya, mudah-mudahan udah pada take profit. Dan kalau misalnya pengen beli, ya ini sih stop lossnya kalau tutup di bawah 202 ya. Cuman
Kalau saya lebih pilih nggak beli dulu karena setup yang kemarin itu setup untuk ambil buy targetnya nggak banyak memang, makanya targetnya 250 sampai 254 gitu sih. Kecuali tutup di atas 256, nah itu bisa bisa beli ambil atau ngarepin EL2 gitu ya. Jadinya ini calon low valid nih 202. Kalau ini memang 202 masih jadi calon low valid kalau memang harganya naik dan breakout 268, nah jadi low valid gitu. Nah, jadi mudah-mudahan udah pada jualan, dan kalau baru mau beli stop lossnya di bawah 202 ya. Ditutup di 200 atau lebih bawah. Saya sih lebih pilih yang lain sih. Gitu. Atau paling enggak ya kita lihat dulu lah. Kalau mantul mau dibeli silakan. Terus TSPC. Nah, ini sebenarnya saya suka ini saham. Cuman inside bar-nya gede banget ini dari 2410 sampai 2900. Terus sampai sekarang belum di breakout. Nah, pertanyaannya apakah ada setup baru untuk buy on weakness? Jawabannya belum ada. Jadi jawabannya belum ada ini TSPC. Pullback terdekatnya pun itu masih di bawah dia. Masih di 2140. Jadi saya sih ngarep dia bikin nembus ke atas 2900 sih si TSPC-nya ya. Supaya bisa enak gitu loh lihatnya. Atau kalau mau inside bar ini nggak dianggap ya apa level yang diperhatiin, level kritisnya 2540 2500, tapi saya sih pilih enggak sih, pilih masih nganggep ini inside bar. Itu ya. Jadi jawabannya belum ada setup baru, tetap masih bisa dipantau, karena ini emiten oke juga, jadi dipantau aja. Kalau ada setup baru dibeli nggak apa-apa, dibikin strateginya nggak apa-apa. Gitu ya. Lanjut ke rekomendasi saham untuk besok Senin 28 Oktober 2024. Ada dua saham lagi aja ya. Karena marketnya kan ada kemungkinan koreksi nih. Jadi besok ada dua saham, besok Senin maksudnya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama MTEK. Strateginya MTEK beli ngantri di 444. Sama persis seperti strategi yang ada di rekomendasi beberapa hari yang lalu. Ini juga dua-duanya sih sebenarnya pernah masuk rekomendasi ya. Jadi diulang aja, diingetin. Bagi yang minat beli MTEK silakan ngantri di 444. Stop lossnya kalau tutup di bawah 428, dan target full cycle di 560. Kemudian yang kedua PTBA. Ini juga saham yang ya beberapa hari yang lalu masuk ke dalam rekomendasi, belum dijemput, dan hari ini masih melemah, tutup di 2880. Strategi yang kemarin adalah beli di 2850, stop lossnya kalau tutup di bawah 2760. Jadi masih bisa diantriin buat yang minat dan belum bikin order beli, silahkan bikin order belinya di 2850 nggak apa-apa. Atau nitip sendal dulu di 2850 ordernya, lotnya maksudnya belum semua amunisi ditaruh di 2850 yang dialokasikan untuk PTBA ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2760, dan kalau ada rejection atau ada confirm nih pola-pola reversal, dibeli lagi nggak masalah, stop lossnya disamain nggak masalah. Atau mungkin bisa memperkecil stop loss nanti kalau ada setup atau ada konfirmasi pola-pola reversal gitu sih ya. Itu tadi dua saham untuk hari Senin 28 Oktober 2024. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.